Tuh ada. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu Oslin. Silakan duduk, Bu. Makasih, Bu. Oke, Bu Oslin. Sudah kenal ya, saya Iya, dengan Bu. bidan siapa? Iya. Oke, bidan Felin ya. Iya, Bu. Kemarin juga kan ketemu sama saya sebelum-sebelumnya juga di klinik sini. Iya. Ya, Ibu, ini kan kita sudah janjian ya untuk melakukan konseling edukasi. Suami atau keluarganya ada yang ikut? Nggak ada, Bu. Soalnya suaminya masih sibuk, Bu. Oh. Keluarga juga masih sibuk. Oh ya nggak apa-apa ya. Yang penting kita melakukan konseling nanti. Saya harap Ibu nanti mengerti apa saja ya yang perlu dipersiapkan nanti. Iya. Seperti itu. Boleh saya lihat buku pinnya dulu, Bu? Boleh, Bu. Oke. Misi ya, Bu. Iya, Bu. Ini aman-aman aja, Bu. Iya, Bu. Nggak ada keluhan. Kalau untuk keluhan seperti mual muntah yang trimester yang pertama itu untuk saat ini udah nggak mual muntah, semuanya baik-baik saja, Bu. Tapi untuk saat ini saya sama suami itu masih bingung mengenai apa saja yang perlu dipersiapkan saat persalinan nanti, Bu. Soalnya ini kehamilan saya yang pertama, jadi kami belum mengerti apa yang harus dipersiapkan, yang dibawa dan sebagainya, Bu. Iya. Nah itu ya yang udah disampaikan sama Bu Oslin 1 minggu lalu ya, sehingga kita hari ini saya akan melakukan KIE konseling edukasi tentang persiapan persalinan. Rencananya poin-poin apa yang harus sangat penting diperhatikan seperti itu. Iya. Ibu sudah siap? Siap, Bu. Oke, baik, jika sudah siap saya mulai ya, Bu. Iya, Bu. Jadi kita juga harus tahu dulu persiapan persalinan itu tujuannya untuk apa. Yang sudah pasti adalah untuk kita bisa tahu apa saja kita hal-hal yang perlu kita persiapkan untuk persalinan kita. Ya, siapa yang akan menolong kita. Dalam hal ini, Ibu ingin siapa? Mungkin saya, mungkin bidan Arni atau bidan Aca seperti itu ya. Iya. Kemudian di mana fasilitas yang Ibu rasa nyaman seperti itu ya. Bisa jadi itu di klinik, bisa jadi di rumah sakit, bisa jadi di puskesmas ya. Kemudian kelengkapan apa saja? Kelengkapan ini yang biasa menjadi hal yang paling perlu diperhatikan karena terkadang kita bawa barangnya tuh yang tidak perlu sebenarnya dibawa seperti itu ya. Jadi nanti kita lihat apa saja ya, nanti saya beritahu. Iya. Kemudian biaya itu harus diperhatikan juga. Kemudian transportasi seperti itu, Bu. Iya. Nah, untuk pertama itu poin pertama adalah menentukan tempat bersalin. Ya, kenapa sih Bu Bidan kita harus tempat bersalin? Lah kan ada klinik, udah ada rumah sakit, udah ada puskesmas. Kenapa? Karena kita harus cari tempat yang nyaman. Seperti apa Ibu mau? Ya, oke. Kemudian tenaga kesehatan yang Ibu pilih. Ya, mungkin seperti saya yang karena kita sudah kenal supaya tidak ada kecemasan atau macam istilahnya kita malu untuk mengatakan bahwa kita sedang merasakan ini, seperti itu ya. Jadi cari tenaga kesehatan yang kita sudah kenal baik. Ya, bisa Ibu hubungi saya mungkin lewat nomor telepon seperti biasa. Kan kita saling WA begitu. Jadi hubungan relasi kita tuh sudah sangat dekat seperti itu. Kemudian pada saat hari hanya itu ketika Ibu bersalin, mungkin pada saat itu saya tidak ada di tempat. Ibu bisa langsung memilih. Jadi sudah ada pilihan kedua. Ya, seperti yang tadi saya bilang. Oh, kalau bidan Felin nggak ada, berarti saya lebih nyamannya sama bidan Arni. Ibu bisa langsung ya mengontak bidan Arni seperti itu. Jika saya tidak ada di tempat, ya. Kemudian Ibu juga harus memilih siapa yang menemani Ibu saat persalinan. Karena gini Bu, terkadang kita selalu berpikir bahwa saya mau suami saya yang menemani saya. Padahal sebenarnya mungkin suami ini dia takut lihat darah atau dia takut pada saat melihat Ibu dalam situasi tersebut sehingga mungkin dia bisa jadi dia yang pusing, pingsan. Itu kan pada saat di tempat situ kita jadi pusing malahan. Jadi harus yang benar-benar sudah terbiasa, bisa kakak perempuan, bisa ibu mertua. Tapi kita juga harus cari orang siapa yang bisa membangun mental kita. Itu yang paling penting ya. Mungkin saya lebih dekat sama ibu saya mau ibu saya yang menemani saya dibandingkan suami saya. Jadi nggak boleh apa-apa tuh
pikir suami seperti itu, Oh, ya nggak apa-apa itu. Kemudian untuk biaya persalinan Bu, biaya persalinan dan bagaimana cara mendapatkannya. Jadi Bu, ini kan dari awal Ibu datang ke klinik saya sudah kasih tahu kan, ada namanya biaya yang namanya tabulin atau tabungan ibu bersalin, ya. Ibu juga sudah sangat konsisten menabung di tabungan saya sehingga eh, bisa ibu gunakan ini pada saat ibu mau bersalin di rumah sakit ataupun puskesmas. Ya. oh, jadi berarti tabungan ibu bersalin itu bisa saya gunakan pada saat persalinan ya, Bu? Bisa Bu, bukan hanya di klinik saya tetapi di rumah sakit, puskesmas. Oh, berarti saya bebas Iya. untuk menggunakannya baik di rumah sakit, puskesmas atau klinik. Bebas Bu, Oh. karena itu kan haknya ibu. Oh, ya, ya. saya sebagai bidan, saya hanya mengupayakan bagaimana pasien atau ibu di lingkungan saya ini tidak kekurangan biaya pada saat dia mau melakukan persalinan seperti itu. Nanti kalau di rumah sakit juga ada yang namanya jam kesmas atau jam persal dan BPJS. Itu bisa ibu gunakan. Kemudian untuk yang tabulin ini nanti untuk sebentar kita bisa evaluasi bagaimana dari jumlah yang ibu sudah tabung ini, ibu nanti dapatnya kelas apa jika ibu pergi ke rumah sakit, puskesmas ataupun di tempat saya, ya seperti itu. Kemudian siapa yang akan menjaga? Jadi gini Bu, ada satu hal yang sebenarnya kadang-kadang bikin ibu ini dia tidak fokus pada saat melahirkan, yaitu siapa sih yang akan menjaga orang tua saya? Misal ibu kan punya ibu nih, biasa antar ibu ke tempat saya ini. Nanti siapa sih yang jaga ibu saya kalau misalkan saya melahirkan pada saat proses persalinan? Nah, itu tuh harus sudah direncanakan baik-baik seperti itu. Orang tua kita yang mungkin sudah berumur atau mungkin anak kita, tapi kan kebetulan ini kehamilan pertama ibu ya, jadi belum ada beban ini. Adanya yang orang tua. Jadi mungkin bisa kita titipkan ke sepupu kita atau ipar kita untuk lihat dulu orang tua kita, terus kita fokus untuk persalinan kita. Seperti itu Bu. Nah, jika sudah, saya juga akan menjelaskan ya, siapa sih yang nanti akan bertanggung jawab sepenuhnya atau menandatangani surat-surat jika ibu dalam posisi kegawat daruratan, ya. Itu jika ibu punya suami di sini sudah pasti adalah suami. Jika suami kerja pada saat ibu nanti proses persalinan terus didapati ibu kegawat daruratan ini, bisa keluarga yang dipercaya seperti ibu, seperti ayah atau ibu mertua. Oh, ya. jadi bisa mewakili ya, Bu. Tidak harus suami yang bisa Bu. Yang penting dia bisa menandatangani atau nanti kita ada namanya informed consent seperti itu ya. Jika ada tindakan lebih yang harus kita lakukan kepada ibu atau rujukan seperti itu ya. Kemudian seperti tadi yang ibu akan melahirkan di mana, kemudian membuat untuk diskusi selebihnya apapun itu bisa nanti itu. Baik Bu, jadi untuk peralatannya Ibu sudah tahu apa yang harus dibawa saja dipersiapkan? Belum Bu, mungkin peralatan yang saya tahu itu mungkin yang secara umum Bu, mungkin kayak pakaian yang digunakan pas ibu melahirkan, pakaian-pakaian bayi, mungkin hanya seperti itu. Kalau yang lain-lainnya mungkin ada hal yang lebih penting itu peralatan yang penting. Saya belum memikirkan atau belum mengetahui itu. Oke, baik ya Bu, nanti saya akan jelaskan. Jadi yang penting untuk dipersiapkan itu adalah persiapan persalinan itu barang-barangnya ibu dan juga barang-barangnya bayi. Ya, barang-barangnya ibu itu meliputi, sekalian saya catat ya Bu di sini ya. Gak apa-apa ya Bu? Iya, gak apa-apa. Oke. Jadi yang pertama itu bagusnya kalau dipersiapkan pakaian, tapi pakaian itu yang punya bukaan depan. Saya sarankan itu pakai daster. Daster yang punya kancing di depan ini loh Bu. Oh iya. Nah, supaya itu untuk memudahkan ibu juga untuk menyusui seperti itu. Kemudian jangan lupa untuk bawa dalaman atau BH ganti ya. Paling enggak itu 2 atau 3 ya. Kemudian
Untuk baju gantinya tadi dasternya itu bisa 3 sampai dengan 4 lembar ya. Untuk nyaman, untuk kebersihan juga. Heeh, seperti itu. Kemudian sandal, kemudian ada celana dalam, kurang lebih 4 lembar ya. Untuk itu kemudian ada pembalut ya. Mohon maaf Bu Bidan, kalau untuk pembalut ini apa pembalut biasa yang seperti biasa digunakan pada saat menstruasi atau ada pembalut khusus yang untuk ibu Oh, bersalin seperti itu Bu? iya. Bagus banget ya pertanyaannya Bu, supaya dipersiapkan ya. Iya. Jadi untuk pembalutnya ini, jika ibu melahirkan di rumah sakit, ada namanya itu kantin ruang bersalin. Nah di situ udah dipersiapkan tuh Bu untuk pembalut khusus ibu bersalin. Jadi dia itu didesain untuk seperti celana gitu, Oh. ya seperti celana untuk ibu bersalin ya, seperti itu. Jadi nggak sama seperti pembalut biasa pada umumnya Oh, ya. iya. Kemudian ada handuk, boleh bawa 1, boleh bawa 2. Kemudian ada wastafel, tapi nanti di sini juga ada disediakan, ataupun di rumah sakit juga nanti di kantin itu ada dijual ya wastafel itu, Oh, khusus digunakan untuk membersihkan tubuh atau untuk bersih-bersih seperti itu ya. Kemudian kalau bisa bawa tisu basah Bu oh ya. iya. Tisu basah atau tisu kering seperti itu bisa juga. Kemudian alat mandi boleh, alat makan boleh. Kemudian untuk minyak-minyakan ya. Minyak-minyakan Minyak-minyakan itu seperti minyak angin, oh iya. minyak urut juga pun Oh. boleh ya. Kemudian bahwa mungkin ibu pada saat selesai bersalin mau nih makeup gitu, boleh Oh pun. boleh. Boleh. Nanti mungkin ada sesi-sesi foto juga boleh ya. Digunakan itu pada saat mau sesi foto seperti itu ya. Kemudian boleh bawa korset, boleh juga dibawa korset. Kemudian HP yang sudah diisi pulsa seperti itu ya. Kemudian untuk perlengkapan adiknya bisa dipersiapkan 1 lusin baju ganti ya. Oh iya. Kemudian 1 lusin popok bayi ya. Kemudian untuk berikutnya adalah 2 handuk bayi yang lembut. Jadi nanti handuknya itu tolong ibu jangan digabung dengan seperti untuk yang dewasa ya. Oh. Bisa cari di baby care, di toko banyak seperti itu ya. Jadi nanti ada handuk khusus bayi, popok khusus bayi, kemudian baju khusus untuk bayi baru lahir seperti apa, supaya dikasih kain yang lembut seperti itu ya. Kemudian kain segi 4 dan juga selimut bayi itu perlu dibawakan. Kemudian kaos tangan dan juga kaki, kemudian topi ya, dan minyak-minyakan bayi seperti minyak telon ya. Kemudian sabun mandi, sampo adek, kemudian sisir boleh Oh bawa. sisir boleh. Boleh, sisir itu di bawah juga boleh. Kemudian selendang atau kain gendongan ya. Untuk yang tambahan lain tadi sudah saya sampaikan, bisa bawa alat makan, obat-obat dan sebagainya, tapi kayaknya obatnya itu nanti kalau masih di rumah sakit, klinik atau puskesmas nanti paling dikontrol atau dikasih sama kita, sama petugasnya ya. Iya. Seperti itu Bu ya. Sudah sampai sini Bu? Iya Bu, terima kasih. Dari yang Ibu jelaskan tadi mungkin dari persiapan, mungkin dari biaya, siapa yang akan membantu, dan lain sebagainya, saya sudah sangat mengingatnya. Terima kasih Bu. Dan juga sampai yang untuk peralatan untuk ibu bersalin sama peralatan bayinya itu saya sudah ingat. Terima kasih banyak Bu Bidan. Baik jika sudah, tapi sebelumnya untuk kita tutup ini, berarti kalau ibu sudah mengerti, Bu Bidan boleh tanya dong. Oh, boleh. Jadi tadi untuk pembalutnya gimana Bu? Kalau untuk pembalutnya itu yaitu harus menggunakan pembalut yang khusus ibu bersalin. Iya. Didapatkan dari mana? Bisa dibeli mungkin di kantin khusus ibu bersalin. Ya kan, kantin ruang bersalin ya. Iya. Kemudian untuk bajunya bagusnya bukaan depan apa? Yang bukaan depan mungkin supaya pas menyusui bayi itu lebih bebas Bu. Seperti daster mungkin yang lebih nyaman. Iya, benar sekali. Untuk tabulin berarti udah ngerti kan? Sudah Bu, sudah. Tabungannya untuk
tabulin itu berarti bisa digunakan di rumah sakit, klinik maupun puskesmas. Seperti itu, Bu. Ya. Oke, berarti udah ngerti ya, Bu Sudah, ya. Bu. Nanti tolong bisa disampaikan sama keluarga, khususnya suami ya, untuk didiskusikan lagi. Siap. Ah, Terima kasih banyak, Bu seperti itu. Bidan. Oke, terima kasih juga Bu Oslin ya, sudah senantiasa datang ke saya untuk melakukan konseling. Oke, terima kasih banyak Ibu. Sehat-sehat ya, Ya, Bu. terima kasih. Lancar. Terima kasih, Bu. Oke. Kalau Mari. kalau begitu saya permisi ya, Bu. Makasih, Bu. Oke, mari Bu.